Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiat Madwifa dengan NIM E1R021162 akan menjelaskan beberapa kasus yang berkaitan dengan distribusi khusus, diskrit, dan kontinu. Pada kasus pertama, peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah analisis vektor adalah 2/9. Berapakah peluang bahwa nilai analisis vektor bukan A? Di sini peluang X besar sama dengan X kecil sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X, dimana Px sama dengan 0. Kan di sini yang dicarinya bahwa nilai analisis vektor yang bukan A. Jadi kita ubah nilai X kecilnya tuh menjadi 0 karena yang dicari kan probabilitas gagalnya, dimana probabilitas gagalnya tuh X kecilnya sama dengan 0. Sehingga kita substitusi nilai X sama dengan 0, itu jadinya sama dengan 2/9 pangkat 0 dikali 1 min 2/9 pangkat 1 min 0. Kan 2/9 pangkat 0 sama dengan 1, lalu 1 min 2/9 itu 7/9. Jadi nilai akhirnya adalah 7/9. Jadi peluang bahwa nilai analisis vektor bukan A adalah 7/9. Adapun ciri-ciri distribusi Bernoulli, yaitu yang pertama ada setiap kasus melibatkan hanya dua hasil, sukses atau gagal. Terus yang kedua, setiap hasil memiliki probabilitas tetap. Yang ketiga, hanya ada satu parameter, yaitu probabilitas sukses P. Terus yang keempat, ekspektasi dan variansi. Rata-rata ekspektasi dan variansinya ditentukan oleh nilai P. Nah, kan pada kasus yang pertama tadi sudah terlihat bahwa dia dapat mempunyai dua hasil yang dikategorikan menjadi sukses dan gagal. Terus juga hanya melakukan satu kali percobaan karena dicoba oleh seorang mahasiswa. Lalu kita mencari ekspektasi EX-nya, di mana ekspektasi dari variabel Bernoulli X dapat dihitung dengan EX sama dengan P. Jadi EX-nya ini sama dengan 2/9. Karena kan sudah diketahui dari kasusnya itu P-nya sama dengan 2/9. Lalu variansi var X-nya, di mana variansi dari variabel Bernoulli X adalah var X sama dengan P dikali 1 min P, untuk P-nya sama dengan 2/9. Tinggal kita substitusikan nilai P-nya ke rumus var X, yaitu 2/9 dikali 7/9 sama dengan 14/81. Nah, pada MGF-nya, di sini MGF untuk distribusi Bernoulli yaitu MXT sama dengan 1 min P ditambah P dikali E pangkat T, dengan P-nya sama dengan 2/9. Sehingga kita substitusikan nilai P-nya akan mendapatkan hasil 7/9 ditambah 2/9 E pangkat T. Selanjutnya kita akan membuktikan hasil dari EX tadi dan var X menggunakan MGF. Yang pertama kita cari ekspektasi EX-nya, diperoleh dari turunan pertama dari MGF di titik T sama dengan 0. Sini kan EX-nya itu sama dengan M aksen X dengan T sama dengan 0. Sehingga ini kan MXT tadi kita sudah ketahui bahwa hasilnya itu 7/9 ditambah 2/9 kali E pangkat T. Maka kita turunkan dia terhadap T,
nanti akan mendapatkan hasil 2/9 kali E pangkat T. Terus kita substitusikan nilai T-nya, T sama dengan 0, jadi M aksen T0-nya, M aksen X 0-nya itu sama dengan 2/9 E pangkat 0, dimana E pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga hasil akhirnya itu 2/9. Jadi terbukti dia bahwa hasil dari ekspektasi EX menggunakan rumus EX tadi itu sama dengan hasilnya melalui MGF. Terus yang kedua, kita mencari variansi var X menggunakan MGF. Variansi var X ini diperoleh dari turunan kedua MGF di titik T sama dengan 0 dengan dikurangi kuadrat dari ekspektasi. Jadi var X itu sama dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Kan EX-nya kita sudah ketahui yaitu dia M aksen X. Jadi kita akan mencari M double aksen X-nya. Sini M aksen XT-nya kan 2/9 E pangkat T. Jadi M double XT-nya itu sama dengan 2/9 E pangkat T. Kita turunkan terhadap T. Lalu kita substitusikan nilai T sama dengan 0 pada M aksen XT-nya. Jadi M double aksen XT-nya. Jadi M double aksen X0 sama dengan 2/9 kali E pangkat 0 itu sama dengan 2/9. Jadi 2/9 itu sama dengan EX kuadratnya. Sehingga kita substitusikan pada rumus var X-nya. Di sini EX kuadrat min EX dikuadratkan. Jadi ntar 2/9 min 2/9 kuadrat, dimana 2/9 kuadrat itu 4/81, sehingga hasil akhirnya 14/81. Pada kasus yang kedua, sebuah lalu lintas, kendaraan yang berhenti akan mendapatkan lampu hijau dalam waktu yang acak, antara 0 hingga 2 menit. Berapakah probabilitas bahwa seorang pengemudi akan menunggu kurang dari 1 menit? Penyelesaiannya di sini fungsi densitas probabilitas dari T-nya itu kan Ft sama dengan 1/B-A, di mana B-nya itu sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 0, sehingga kita memperoleh 1/2 untuk T-nya kurang dari 2 dan lebih besar dari 0. Sehingga probabilitas bahwa pengemudi menunggu kurang dari 1 menit yaitu probabilitas T kurang dari 1 sama dengan integral 0 sampai 1 Ft dt, di mana Ft-nya tadi kita sudah mencari yaitu 1/2. Jadinya integral dari 0 sampai 1 1/2 dt. Kita integralkan jadinya 1/2 T. Kita substitusikan nilai T-nya dengan 1 dan 0. Nanti akan mendapatkan hasil akhir yaitu 0,5. Jadi probabilitas bahwa seorang pengemudi menunggu kurang dari 1 menit adalah 0,5 atau 50%. Adapun ciri-ciri dari distribusi seragam kontinu yaitu yang pertama, rentang nilai terbatas antara A sampai B. Terus yang kedua, semua nilai dalam interval A, B memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Terus yang ketiga, fungsi distribusi probabilitas atau PDF yang konstan. Nah, dari kasus yang tadi terlihat bahwa dia memiliki nilai terbatas antara A sampai B. Itu kan tadi ada 0 hingga 2 menit. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kasus tersebut masuk ke menggunakan distribusi seragam kontinu.
Lalu kita mencari ekspektasi EX-nya, di mana kita mempunyai nilai A-nya sama dengan 0 dan B sama dengan 2, sehingga EX sama dengan, sini kan rumusnya itu A plus B per 2, kita substitusikan nilai A dan B sehingga akan memperoleh hasil itu 1. Jadi nilai harapan EX sama dengan 1 menit. Terus yang kedua ada variansi var X-nya. Di sini var X rumusnya itu B min A kuadrat per 12. Kita substitusikan lagi nilai A dan B. B sama dengan 2 dan A-nya 0. Nanti akan mendapatkan hasil kan 2 kuadrat 4 per 12. Kita sederhanakan lagi, dia nanti menjadi 1 per 3. Jadi variansi var X-nya sama dengan 13 menit. Terus MGF-nya, yaitu fungsi pembangkit momennya itu MXT. Ini untuk T-nya tidak sama dengan 0 itu ada E pangkat TB min E pangkat TA per T kali B min A. Terus yang untuk T sama dengan 0-nya itu 1. Lalu kita substitusikan nilai A dan B pada T tidak sama dengan 0 untuk T tidak sama dengan 0. Jadi MXT-nya sama dengan E pangkat 2T min E pangkat 0 per T dikali 2 min 0. Akan memperoleh hasil E pangkat 2T min 1 per 2T. Lalu jika T sama dengan 0-nya, maka MXT-nya sama dengan 1 karena sesuai dengan sifat MGF. Kemudian kita buktikan hasil ekspektasi EX dan var X-nya itu menggunakan MGF. Yang pertama, ekspektasi EX-nya dapat kita hitung dengan menggunakan turunan pertama dari MGF MXT dengan EX sama dengan M aksen X 0 dapat dengan mengambil limit dari turunan MXT pada T sama dengan 0. Jadi M aksen X 0-nya sama dengan limit T mendekati 0, di mana E pangkat 2T min 1 per 2T D per DT. Di sini kita menggunakan aturan L'Hopital karena bentuk ini. Nah, kita turunkan E pangkat 2T min 1-nya itu jadi 2E pangkat 2DT, terus 2T-nya itu menjadi 2, sehingga kita sederhanakan lagi menjadi E pangkat 2T. Terus kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 0 akan menghasilkan E pangkat 0 sama dengan 1. Dan itu sesuai dengan hasil dari ekspektasi EX menggunakan rumusnya. Lalu kita buktikan hasil dari variansi var X menggunakan MGF, di mana var X-nya ini kita peroleh dari turunan kedua. Kedua menggunakan MGF di titik T sama dengan 0 dikurangi kuadrat dari ekspektasi dari. Jadi var X-nya itu sama dengan EX kuadrat min EX kuadratkan. Kan tadi kita sudah peroleh M aksen X 0-nya itu kan limit T mendekati 0, 2E pangkat 2T per 2, disederhanakan menjadi limit T mendekati 0, E pangkat 2T. Nah, sekarang kita akan mencari M double aksen X 0-nya, di mana kita turunkan limit T mendekati 0 E pangkat 2T, turunkan terhadap T-nya sehingga menjadi limit T mendekati 0, 2 E pangkat 2T. Terus kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 0, akan menjadi 2E pangkat 0 sama dengan 2. Nah, 2 itu merupakan EX kuadratnya. Jadi kita substitusikanlah nilai
EX kuadrat dan EX dikuadratkan yang tadi kita sudah cari. Sehingga var X-nya sama dengan EX kuadrat kan tadi itu 2. Nah, EX-nya kan 1, jadinya min 1 kuadrat. 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Jadi variansi var X menggunakan MGF-nya itu kita ketemunya 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.